Anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami memulai pembelajaran kami di tahun ajaran ini. Tuhan bimbing kami, berikan kami hikmat kepintaran dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Berkati kami Tuhan dengan kesehatan yang sehat, agar kami tetap sehat kuat mengikuti pelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, semangat pagi. Nah, apa kabar semuanya di rumah? Luar biasa. Yes. Tuhan Yesus dahsyat. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini hari pertama kita belajar. Hari pertama di tahun ajaran 2020-2021. Tahun ajaran kita baru mulai hari ini. Nah, hari ini pelajaran kita yang pertama dari buku tema 1 atau buku tema 2A. Dengan materinya subtema 1 tentang hidup rukun. Ya, jadi tema 1 anak-anakku adalah temanya hidup rukun. Subtema 1, pembelajaran 1, hidup rukun di rumah. Nah, anak-anakku sekalian, apa itu hidup rukun? Pasti ada yang tahu ya hidup rukun. Hidup rukun itu adalah hidup berbahagia bersama dengan keluarga, yaitu anak-anak bisa menghormati orang tua, anak-anak saling menyayangi dalam rumah, sehingga rumah tangga orang tuanya itu bahagia, berarti hidup rukun. Nah, anak-anakku semua, kita lihat selanjutnya di sini. Sebelum kita lanjut dalam pembelajaran kita ini, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita. Ya, mari lihat sejenak tujuan pembelajaran. Yang pertama, ya, siswa dapat mengetahui silsilah dalam keluarga. Ini yang kita harus capai pada hari ini anak-anakku ya. Tujuan kedua, siswa dapat membilang bilangan ratusan dengan bantuan kubus DMS. Nah, tujuan ketiga, siswa dapat menyanyikan lagu peramah dan sopan dengan pola irama yang tepat. Nah, baik anak-anakku, kita lanjut pelajaran ini. Tadi mengenal silsilah. Cuma sejenak saja perhatikan apa itu silsilah. Coba lihat, perhatikan saja gambarnya ya anakku ya. Gambar di bawah ini adalah silsilah keluarga Ino. Setelah melihat gambar silsilah keluarga Ino, coba bertanyalah kepada orang tua kamu tentang silsilah keluarga kamu. Kemudian tulis dengan jelas nama-namanya pada halaman 5. Ayo mencari tahu. Artinya, anak-anakku sekalian tanya sama papa, tanya sama mama, siapa namanya bapaknya? Bapaknya bapak, mamanya bapak. Siapa namanya bapaknya mama? Siapa namanya bapaknya mama? Nah, itu baru kalian buat seperti ini. Nah, ini contohnya silsilah anakku ya. Ini Pak Kisno dengan Bu Hanun melahirkan 2 anak namanya Mutia dan Muas. Terus di sana Pak Didu dengan Bu Bina melahirkan 3 anak. Nah, di antara anak kedua orang tua ini, dia ini punya anak. Ini anaknya Pak Kisno, ini anaknya Pak Didu. Nah, mereka berkeluarga atau kawin bersama. Lahirlah anak yang berikut seperti dengan kalian. Nah, itu namanya silsilah. Jadi anak-anakku sekalian, seperti yang dituliskan di sini, coba lihat di halaman 5 nanti ya. Nah, mari kita lanjut. Oke? Kita lanjut. Keluarga Ino. Kita mau lihat bagaimana nih keluarga Ino.
Dikatakan di sini keluarga Enoch adalah salah satu keluarga hidup rukun. Nah, kita lihat di keluarga Enoch ada ayah, ibu, dan adik. Mereka disebut keluarga inti. Nah, anakku, keluarga inti itu adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ya, jadi kalau kalian punya kakak itu masih anaknya bapak, berarti itu juga keluarga inti. Nah, yang kedua, di rumah Enoch ada juga kakek, nenek, dan om Ben. Mereka itu disebut kerabat. Nah, kakek, nenek, om, tante, sepupu, kalau tinggal di rumah kita itu disebut kerabat. Mengerti anakku? Nah, berikut yang ketiga. Jadi semua orang yang tinggal di rumah Enoch itu disebut anggota keluarga. Jadi apa itu anggota keluarga? Adalah semua orang yang tinggal di rumah kita. Ya, anakku mengerti? Nah, terus kita lihat selanjutnya. Jika di rumah kita harus hidup rukun dengan anggota keluarga, karena itu sangat penting kerukunan di rumah terjadi antara kakak dengan adik, ayah dan ibu, orang tua dan anak-anak. Nah, jadi kerukunan itu dalam rumah terjadi antara orang tua dan anak, terjadi antara kakak dan adik. Ya, saling mengasihi. Anak menghormati orang tua menyayangi anaknya, adik menghargai kakaknya, kakaknya menyayangi adiknya, maka terjalinlah hidup rukun. Nah, anak-anakku sekalian, kalau ada namanya hidup rukun, ya, sudah pasti ada namanya hidup tidak rukun. Nah, saya akan perlihatkan di sini, ada dalam bukunya, nanti anak-anak sekalian lihat. Jadi ini salah satu hidup rukun, ya. Nah, dia bermain baik dengan kakak adiknya. Ya, di sini coba perhatikan gambarnya, ada dalam buku ya anakku. Dan kalau contoh hidup tidak rukun ini dia. Nah, kakak dengan adiknya berebut mainan. Kadang-kadang juga kalau nonton TV, kakak dengan adik berebut remote-nya sampai berkelahi. Nah, kalau anak-anakku berkelahi dengan kakaknya, mama dengan papa sedih tidak? Pasti sedih. Nah, kalau jadi berarti kalau hidup tidak rukun berarti dalam rumah itu selalu berkelahi, ya. Anak-anak selalu berkelahi, ya. Misalnya orang-orang dalam rumah selalu bertengkar, maka itu adalah salah satu contoh hidup tidak rukun, ya. Hidup tidak rukun. Jadi rumah itu kalau tidak kalau hidup tidak hidup rukun berarti kacau adanya, ya. Nah, anakku sekalian, jadi sudah mengerti tentang hidup rukun, ya. Sudah bisa bedakan manakah hidup rukun, mana hidup tidak rukun. Nah, baik anak-anakku sekalian, kita perhatikan selanjutnya, ya. Enoch ini punya adik namanya Arin. Nah, mereka berdua itu rajin sekali membaca buku. Nah, di dalam buku mereka itu ada tercantum sebuah lagu, ya, ada tercantum sebuah lagu. Nah, jadi Enoch dan Arin itu rajin membaca buku, tapi dalam buku juga ada lagu, ya. Kita lihat ini ada contoh lagu, Perama dan Sopan. Nah, anak-anakku sekalian, perama. Apa itu perama, ya? Suka senyum, ya. Jadi jangan orang Makassar bilang kabur, kayak begini, ya. Tapi kalau perama senyum. Nah, bagaimana dengan sopan? Sopan, ya. Contohnya saya perlihatkan di bukunya ada sopannya, sikap sopan nih, ya, sikap sopan nih. Kalau anak-anak mau pergi sekolah atau mau pergi kemana, dia beri
salam dulu sama mamanya, sama papanya sambil cium tangan. Anak-anakku semua sudah begitu? Sudah pasti. Ya anak-anakku, kalau ada yang belum itu dilakukan. Nah, terus sopan juga, ini sopan di rumah. Terus sopan di sekolah. Bagaimana sopan di sekolah? Ketemu bapak dan ibu guru diberi salam. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi Bu Guru. Nah, itu namanya sopan. Nah, anak-anak sekalian, Ino dan Ari senang sekali bernyanyi. Lalu dia mau menyanyikan lagu seperti ini. Ya, kita lihat Perama dan sopan kita baca. Bukan yang sombong, bukan yang congkak, yang disayangi, handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, bernama dan sopan. Ini bekerja kita boleh ganti dengan kata belajar karena kita masih anak sekolah. Nah, kita belajar dulu dengan lagunya ya. Bagaimana lagunya ini? Oke, Ibu Guru nyanyikan dulu. Bukan yang sombong, bukan yang congkak, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, peramah dan sopan. Nah, Guru lagi satu kali, ikuti ayo. Ya, ikut ya. Kita nyanyi bersama. Bukan yang sombong, bukan yang congkak, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, peramah dan sopan. Nah, anakku sudah pintar. Nanti pelajari sendiri. Boleh buka YouTube, ada di YouTube. Oke. Nah, apa selanjutnya yang kita harus perhatikan dalam lagu ini? Tadi Ibu Guru sudah nyanyikan, kalian sudah dengar ada nada atau ada ucapan lagu yang dinyanyikan pendek, ada dinyanyikan panjang. Jadi ada nadanya pendek, ada nadanya panjang. Nah, perhatikan di sini. Perhatikan di sini anak-anakku, bukan yang sombong ya, bukan yang sombong. Nah, coba lihat ini, bukan yang. Nah, ini yang dikasih bulatan hitam ini adalah nada-nada pendek ya. Tapi sombong itu panjang. Anak-anakku perhatikan. Terus bukan yang congkak. Nah, ini bukan yang sombong, bukan yang congkak. Ya, perhatikan ini di sini. Yang disayangi, handai dan taulan. Nah, jadi mana yang agak panjang dirasa itu dikasih nada panjang. Nah, dan seterusnya ke bawah. Ya, terakhirnya rajin belajar. Di sini rajin bekerja anak-anakku. Kita ganti gak? Rajin belajar. Rajin belajar, peramah dan sopan. Nah, anak-anakku, demikianlah lagu tadi. Dengan mengetahui nada pendeknya, nada panjangnya. Nada pendek diberi simbol bulatan hitam, atau terserah anakku kasih bulatan merah kah, pokoknya terserah anakku kasih warna apa. Terus kalau nadanya panjang diberi simbol garis. Sudah mengerti anakku? Jadi nanti kalau menyanyi terserah lagu apa, bintang kecil kah atau pelangi-pelangi kah, kalian bisa menentukan mana nada pendek, mana nada panjang anak-anakku. Oke, sudah bisa pasti deh. Nah, mengerti dengan lagu tadi? Nah, selanjutnya setelah mereka bernyanyi, sudah puas nih tadi bernyanyi toh? Sudah puas belajar. Selanjutnya setelah Ino bernyanyi peramah dan sopan, Ino dan Ari merapikan bukunya ke dalam rak buku.
Ino dan Arin menyimpan bukunya dengan cara mengelompokkannya. Setiap kelompok berisi 10 buku. Nah, satu kelompok 10 buku. Itu kalau 10 anakku ya dibaca 1 puluhan. Oke? Lanjut, jika ada 5 kelompok ya berarti 50 buku. 50 buku ini dibaca 50-an. Kenapa dikatakan 50-an anakku? Karena kalau ada kata puluhan, ini puluhan ya. Misalnya 50. Nah ini kalau 50, kalau puluhan itu berarti ada 1 nolnya. Tapi ini puluhannya, puluhan. Itu 1 nolnya. Jadi ada 1 nol ini, 1 nol ini ya. Tapi kalau ratusan itu ada 2 nolnya ya. Misalnya di sini 100. Nah, kata ratusan itu berarti kita tahu oh 2 nolnya. Tapi kata puluhan kita ingat oh berarti kalau puluhan 1 nolnya. Nah, dan seterusnya ke bawah. Di sini lalu ditambah lagi 1 kelompok buku yang jumlahnya hanya 7 buku. 7 buku anak-anakku. Cuma 7. Berarti 7 itu disebut satuan. 7 itu ya, kalau cuma 7 anak-anakku ya, kalau cuma 7 itu berarti ini satuan. Tidak ada nolnya ya. Jadi dia disebut satuan. Oke. Nah, perhatikan di sini. Jadi ini puluhan. Ada 5 kelompok puluhannya, 5 kelompok puluhan. Berarti disebut 50-an. Nah, kalau 50-an anak-anakku itu berarti 50 ini ya. Karena ini 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 berarti 50. Terus ditambah dengan bilangan satuan. Ini ada 1 kelompok buku yang hanya terdiri dari 7 buku ini. 1. Ya kita dari bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 satuan. Jadi 50 tambah 7 sama dengan 57. Ini dibaca 57. Jadi kalau misalnya ini 57, ini dibaca ya, dibaca 57. Nah, ya 57. Nah, ini dia di bawah. Jadi 5 kelompok buku ini semuanya puluhan, 50 ditambah 7 menjadi 57 buku. Nah, kalau misalnya kalian bingung, bagaimana caranya? Gampang anak-anakku. Ini ya, ini 50, perhatikan ini 50 bisa di jumlah bersusun supaya pintar. Nah, ini ya, supaya cepat. Cepat itu kalau menjumlah bersusun. Jadi 0 tambah 7 itu 7. Turun langsung ini karena tidak ada pasangannya. Jadi 57. Nah, itu sedikit tentang penjelasan tentang puluhan dan satuan. Kita lanjut lihat. Nah, coba lihat di sini anak-anakku. Berikutnya, perhatikan susunan kubus berikut ini dalam bentuk kelompok ratusan, puluhan, dan satuan. Tadi ibu guru sudah sebut ratusan. Nah ini ratusan. Kalau ratusan itu ya, kalau ratusan itu anak-anakku ada nolnya 2 ya. Nah perhatikan di sini. Mari kita perhatikan gambar dulu. Ini 1 balok, 1 biji balok anak-anakku ya. 1 kubus, 1 kubus ya, bukan balok, maaf, 1 kubus. Maka ini disebut 1 kubus satuan.
satu kubus satuan. Nah, berikut gambar kedua, ini terdiri atau gambar ini tersusun dari 10 kubus satuan. Nah, jadi gambar ini kubus satuannya berjumlah 10. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Maka gambar ini disebut satu kubus puluhan, ya, satu kubus puluhan. Gambar ketiga, ini disusun atau dibentuk kubus ini, ya, nih kubus ratusan digambar dengan kubus satuan berjumlah 100. Jadi 100 gambar ini disusun-susun seperti ini sehingga membentuk seperti ini. Ini 100 kubus, anak-anakku. Nah, kalau dibawa dalam puluhan, ini 10. Mari kita lihat puluhannya. 1, 2, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 puluhan. 10 puluhan itu sama dengan 100. Nah, perhatikan, ya. Mari kita lihat contohnya. Kita lihat contoh, ya, anakku. Contoh, ini adalah gambar satu kubus ratusan, ya, atau 100-an kubus. Bagaimana, ya? Ini ratusan, anak. 100 kubus ini disusun-susun. Makanya di sini ditulis 100. Ini 30-an. 1, 2, 3. Ini jumlahnya semua ke bawah ini 10, 10, 10. Makanya disebut 30-an. Nilainya 30. Perhatikan, anakku. Terus gambar berikut, kubus ini, ya. Ada berapa kubus? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kubus, ya. 8 kubus satuan. Nih 8 kubus satuan. Nah, perhatikan, anak-anakku. Sekarang ini 100-an kubus ditambah 30-an kubus ditambah 8 satuan kubus, maka jumlahnya, ya, menjadi 138. Ditulis 1, ini yang diambil, anak. Kalau ini kita melihat 138. Kita tulis 138. Dibaca 138. Ini 138, ya, anakku. Sudah mengerti? Nah, jadi kalau mau dijumlah, aduh Bu Guru banyak sekali jumlahnya. Bagaimana caranya? Nah, boleh pakai susun, boleh juga mendaftar di sana. Kalau mau pakai susun supaya cepat, ya, nanti kalau ada soal di jumlah susun itu gampang, ya. Jadi ini bilangan besar 100, baru dibawanya 30 seperti contoh di sana. Terus dibawanya satuan, kita jumlahkan. Nah, 0 tambah 0, 0, ya. Ditambah 8, ya 8. Terus puluhannya 0 ditambah 3, ya 3. Turun 1 karena tidak ada pasangannya di sini. Jadi 138, perhatikan, 138 itu dibaca 138 seperti yang ada di sana. Sudah paham, anak-anakku, contoh pertama? Berikut contoh yang kedua. Mari kita perhatikan contoh keduanya. Nah, anak, contoh kedua. Oh, ini, ya. Maaf, ya, tidak ada nomornya muncul, ya. Maaf, ya, anakku, tidak ada nomornya muncul. Tapi ini, ya, adalah contoh kedua. Perhatikan, gambar kubus ini berlapis 2, ya. Ini lihat susunannya. Jadi ini ratusan yang pertama, ya, kubus yang pertama, ini kubus yang kedua. Terdiri dari masing-masing 100, 100. Jadi
itu disebut 200-an ya. Karena ini 100-an maka menjadi 200-an. Nilainya 200 ditambah dengan 5 bagian atau 50-an kubus. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi disebut 50-an. Ini 50-an kubus. Nilainya 50. Ditambah lagi 6 kubus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 kubus ya. Disebut 6 satuan. Nah jadi 200-an ditambah 50-an ditambah 6 satuan, maka itu ditulis 256 ya, 256 yang dibaca ya 256. Nah, mengerti anak-anakku sekalian? Sudah mengerti? Ya. Nah, kalau sudah mengerti, anak-anakku nanti baru kerjakan soal di buku ya. Ada soal di halaman 10 ya. Ada soal di halaman 10 nomor 1 sampai 4 itu dikerjakan anak-anakku semuanya. Ya ini ya, jadi saya perlihatkan ini halaman 10 ini dikerjakan ya anak-anakku semua. Oke, sudah paham? Nah, baik anak-anakku, kita lihat kesimpulannya. Lihat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan pembelajaran 1 dari subtema 1 dan tema 1 ya. 1, keluarga adalah semua orang yang tinggal di rumah. Keluarga itu terdiri dari keluarga inti dan kerabat. Kesimpulan kedua, 100-an itu sama dengan nilainya 100. Kalau 1 puluhan sama dengan nilainya 10. 1 satuan sama dengan nilainya 1. Jadi kalau misalnya di sini ada 7 satuan, ya, berarti sama dengan 7. Ya, anakku, kalau misalnya di sini 30-an, maka di sini 30. Kalau di sini ada 400-an, maka di sini 400. Nah, sudah mengerti anak-anakku tentang ini? Kesimpulan yang ketiga, yaitu tadi lagu yang dinyanyikan dengan Ino, ya. Kesimpulan ketiga, nada pendek ditandai dengan bulatan hitam ini, dan nada panjang ditandai dengan garis. Nah, puji Tuhan, demikianlah penjelasan dari Bu Guru. Semoga anak-anakku di rumah bisa mengerti, dan kalau belum dimengerti bisa japri Bu Guru bertanya. Dan soal yang sudah diberikan tadi oleh Bu Guru, silakan kerjakan sekarang di rumah. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah memimpin kami sepanjang pembelajaran kami hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kami dengan anak-anak didik kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Sehingga Tuhan, pembelajaran yang kami sudah terima hari ini boleh Tuhan berkati dalam kehidupan anak-anak didik kami semua. Ini doa kami kepada Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.